Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albila Bayu Seno Pratama, NIM 19107025 dari Prodi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari praktikum fisika modul 3 tentang percobaan gerak peluru atau projectile motion. Sebagai percobaannya, di sini saya menggunakan Red Colorado Projectile Motion. Dari gaya peluru itu sendiri merupakan suatu jenis gerak benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Karena gerak peluru termasuk dalam pokok bahasan kinematika atau ilmu fisika yang membahas tentang gerak benda tanpa mempersoalkan penyebabnya. Maka pada pembahasan ini gaya sebagai penyebab gerak benda diabaikan. Demikian juga gaya gesek di udara yang menghambat gerak benda. Kita hanya meninjau dari gerak benda tersebut setelah diberi kecepatan awal dan gerak benda dalam lintasan melengkung, di mana hanya terdapat pengaruh gravitasi, seperti pada gerak jatuh bebas. Benda-benda yang melakukan gerak peluru dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang arahnya menuju ke pusat bumi atau ke bawah. Dengan besar G sama dengan 90 G sama dengan 9,8 meter per sekon. Ada juga gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak gabungan dari gerak lurus beraturan pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Di sini saya akan mencoba melakukan pengukuran dan setelah itu melakukan perbandingan dengan perhitungan saya terhadap jarak terjauhnya, ketinggian maksimal, serta waktu pada saat titik puncak. Di sini saya menggunakan variabel kontrolnya, kecepatan awalnya sebagai variabel kontrol dengan 10 meter per sekon dan variabel pengaruhnya adalah sudut menggunakan 30 derajat dan 45 derajat seterusnya. Langsung saja dengan percobaan pertama, besar sudut 30 derajat, kecepatan awal 10 meter per sekon. Di sini benda yang saya gunakan pada projectile motion Red Colorado adalah cannonball yang beratnya 17,60 kg. Di sini massa juga sebagai variabel kontrol karena menggunakan cannonball semuanya. Dilakukan dan setelah itu mencari dari panjangnya dari titik awal sampai benda jatuh. Ini usahakan teliti
seperti itu, dan di sini ininya diletakkan pada nih. Kita zoom dulu. Nah, waktu saat pada titik puncaknya ada di lingkaran hijau ini, dan kita bisa ukur waktu pada titik puncaknya adalah 0,51 sekon. Panjang maksimalnya adalah 8,8 meter, dan kita ke pengukuran. Di sini waktu pada titik puncaknya 0,51, jarak maksimum 8,84 meter. Ini saya sudah menghitung sebelumnya, jadi pada jarak terjauh menggunakan rumus TP atau X, bisa juga X max, V0 sin min G sin theta. V0 merupakan kecepatan awal, sin theta merupakan sudut antara V0 terhadap sumbu X, dan G-nya adalah percepatan gravitasi. V0 tadi menggunakan 10 sin 30 derajat, dan kecepatan gravitasinya 9,81. Hitung dan hasilnya sama. Pada waktu titik puncak sebesar 0,51 sekon. Lalu jarak maksimum di sini menggunakan rumus R sebagai jarak maksimumnya V0 kuadrat sin, ini harusnya sin theta ya, sin theta per G, sin 2 sin 2 benar berarti sin 2 theta, jadi 100 sin 60 9,81, hasilnya 8,84. Terus dari ketinggian maksimumnya atau V max, V0 atau kecepatan awal kuadrat sin kuadrat theta 2G, 10 kuadrat sin 30 kuadrat sin 30 kuadrat, nah sin kuadrat theta 2 kali 9,81, hasilnya 1,275. Ini hasilnya. Selanjutnya pada 45 derajat. Ini disingkirkan dahulu. Kecepatan awalnya sama, masanya juga sama, hanya sudutnya yang diganti. Mulai. Oh sebentar, ini harusnya dihapus dulu. Nah, sudut 45 derajat, kita ukur kembali menggunakan meteran ya. Sekitar seperti ini. Lalu ukur lagi waktu titik puncaknya
dan sebesar 0,72 second. Langsung pada pembahasannya. Di sini sudut yang digunakan 45 derajat untuk pada titik inputnya 0,72, jarak maksimumnya 10,19. Perhitungannya sama seperti pengukuran awal tadi, seperti ini, dan hasil yang didapatkan sama 0,72 second. Di sini juga 0,72 second. Tapi dari perhitungan tadi juga ada perhitungan satu, sepertinya beda. Ini sama 0,55. Mungkin seperti itu. Ini hasil pengukurannya. Juga untuk selanjutnya mungkin dapat diteruskan seperti 50 derajat, 60 dan seterusnya. Tapi di sini saya akan mencontohkan dua saja. Di sini saya sedikit menambahkan tentang kesimpulan setelah dilakukannya praktikum. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.